sekarang kita masuk ke topik kedua. Jadi sekarang kita ngomong IISG. Jadi sebenarnya kapan sih saat investasi saham di saat krisis? Apakah IISG sudah turun? Tanda-tandanya itu apa? Ini harusnya yang paling menarik nanti. Kita lihat IISG. Nah, pertama kita ubah ke monthly chart dulu. Jadi saham itu IISG itu udah berhenti turun tuh ciri-cirinya apa sih? Jadi kalau kita zoom, kita berkaca ke krisis tahun 2008 ya. Ini screen saya kelihatan ya harusnya. Nah, lihat. Jadi ciri-ciri IISG itu sudah berhenti turun itu kayak gimana sih? Jadi seperti teori tadi, Dow teori yang kita lihat, kita ada fase konsolidasi dan fase partisipasi. Kita lihat begitu dia turun, itu nggak ada tuh yang namanya langsung naik. Pasti dia akan ada konsolidasi dulu. Nah, ini di sini nih. Gitu. Ini grafik bulanan ya. Jadi ini satu candle satu bulan. Jadi ini satu bulan. Jadi kalau kita lihat kapan IISG udah tahu udah ketemu bottomnya, ya saat tunggu aja saat dia udah konsolidasi. Jadi kalau kita lihat ini waktunya berapa? Ini dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi dia butuh 5 bulan konsolidasi baru dia break dan naik. Itu dari sisi teknikal. Lalu tahun 2011 sama. Ini karena Yunani, jadi turun dia harus ada fase konsolidasi dulu di sini. Baru naiknya walaupun dikit. Nah, 2013 ini karena isu tapering ya. Nah, jadi begitu dia turun dalam nih kayak gini. Kalau diganti ke daily ini pasti panjang nih. Ini gara-gara mana? Jadi soalnya nggak ada, tapi sebenarnya dalamnya juga lumayan. Dia butuh waktu sama, kita hitungnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Dia butuh 6 bulan untuk konsolidasi. Itu 2013. 2015 kita hitung lagi sama. Ini kan di sini nih, setelah turun mulai kelihatan di sini. Nah, lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata butuh 5 bulan sampai dia bangkit lagi naik. 2018 yang isu Amerika naikin suku bunga berapa kali? 4 kali kalau nggak saya salah ya. Dia turun. Lihat begitu dia terendah. Nah, ini masa-masa konsolidasi dari sini. Terendahnya kan di sini kan? Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rata-rata nggak tahu kenapa dari 2008 sampai 2008, 2011, bentar sih 2008, 2013, 2015, 2016 ya rata-rata pasti ada masa di mana dia harus sideways dulu. Nah, jadi itu ciri-ciri pertama. Jadi ciri-ciri pertama dia harus ada sideways minimal 5 bulan, 6 bulan kalau berkaca dari pengalaman tahun lalu. Gitu. Nah, jadi pertama setelah ketemu titik bottom, lalu kita lihat grafik bulanannya apakah sideways terus. Jadi dia butuh waktu 5 bulan dari titik bottom ya. 5 bulan dari titik bottom. Pertanyaannya apakah sekarang ini adalah titik bottom? Nah, kan itu pertama nih. Apakah ini udah titik bottom? Kalau kita lihat ke krisis 2008, ya, ini dari titik puncak tertinggi ini nih. 2.700 sampai dia paling bawah itu berapa nih? 1.000 itu turun 60%. Kalau sekarang turun baru 27% kalau nggak salah ya. Jadi menurut saya ini kalau kita gerakannya ini setelah dia turun ke sini, ini turunan pertama di sini. Terus sempat di bawah sideways dulu, kayak sekarang sih di bawah sideways 4 bulan lalu anjlok lagi. Inilah penurunan terakhir. Ini kalau pakai Fibonacci pasti ketemu angkanya. Lupa di mana ya, saya sempat cari ketemu angka terendah ini. Itu. Ya, jadi dia ada, kalau kita lihat dari krisis 2008 nih ada 2 gerakan dulu. Dari turun, gelombang pertama. Ini kalau kita lihat nih bulan apa ya? Bulan Januari ya. Turun dulu sampai bulan April, di bawah sideways, nggak gerak kemana-mana sampai 2 bulan nih, baru turun lagi sampai Oktober. Dari Oktober berhenti turun baru dia sideways. Jadi kalau menurut saya yang sekarang ini belum apa-apanya dibanding
di 2008 gitu. Mungkin aja walaupun nggak pasti, mungkin aja kita masih di fase ini sekarang. Masih di fase sideways sebelum dia turun. Kalau kita lihat krisis 1998 sama. Ini ya. Ini turunan pertama di bawah naik dulu dikit. Sideways selama berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5 bulan sideways baru turun. Gitu. Nah, jadi kayaknya ya, kalau menurut saya kalau kita lihat dari 98 dan 2008, kayaknya sih kita masih di sini. Masih panjang sekali, karena ini 98 nih dari berapa ya? Dari Juli sampai sini ini setahun lebih gitu. Sama 2008 juga setahun, dari Januari dari awal Januari sampai akhir ya, setahun lebih. Jadi sekarang kalau kita baru bulan Mei masih panjang sekali untuk invest menurut saya sih. Karena kayaknya yang kalau menurut saya dari sini mungkin dia akan sideways. Ini saya ada plot tanggal-tanggalnya, mungkin nanti saya coba share. Baru dia jatuh lagi. Jadi sekarang kalau saran saya belum waktunya sih untuk invest, tapi untuk trading oke. Trading karena nggak peduli apa ya, kita lihat technical seminggu 2 minggu bisa keluar. Karena kalau invest kan lama gitu. Jadi daripada buang-buang waktu, menurut saya sih masih nunggu dulu sampai ini corona jelas gimana. Ketemu bottom. Nah, sekarang pertanyaan bottomnya di berapa sih kira-kira? Kan gitu. Ya kalau ini uniknya technical analysis. Kalau kita hitung Fibonacci di sini mungkin. Bentar ya. Ini kalau kita pakai Fibonacci, kita ketemu di sini titik terendahnya itu di 3.838. Ya. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit mengenai gap. Perhatiin bentar. Di technical analysis ada namanya ilmu gap ya. Gap itu jadi adanya bolong kalau kita lihat di chart nih, kalau saya zoom. Nih, kelihatan bolong ya di sini ya. Gap namanya. Ya. Ini bolong di sini nih. Kalau bisa kelihatan jelas. Nah, ini yang dinamakan gap. Teorinya gap itu harus keisi. Jadi yang namanya gap itu harus keisi. Contoh, gapnya itu ada lagi di tahun. Nah, kayak gini nih, kan gap nih. Ini kan bolong di sini. Nah, ini mau dia harus nutup dulu baru naik lagi gitu. Ini gapnya. Yang terbukti juga harus diisi, lalu saya sempat ketemu lagi di. Nah, ini kelihatan gap ya. Bolong di sini. Kapan ya keisi? Ya kita nggak tahu, kita tunggu aja. Ini kan kosong nih. Nih, saya udah bikin kotak di sini. Kita lihat pelan-pelan. Ini ya. Saya tebelin. Nah, ini bolong di sini nih. Lihat, ini tahun 2013 terus 2013 kan krisis juga ya. Bukan nggak krisis, cuma emang lagi jelek aja. Nah, ini ya kotak yang ini. Nah, dia berhasil ketutup. Jadi mau nggak mau ya gap itu harus ketutup. Jadi dari sini nih, dari gap tahun 2000 berapa sih ini?
2012 itu ketutupnya di tahun di tahun ini. Nah, ini ketutup di sini nih. 2013. Nah, itu. Jadi krisis 2013 itu menutup gap di tahun 2012. Nah, jadi ini fenomena yang mungkin perlu kita perhatiin juga, gap itu. Saya hapus ya, karena udah ketutup, udah nggak valid. Nah, ada lagi utang di ISG. Jadi ISG itu ngutang di 3.000 ini. Ini belum ketutup sampai sekarang ya. Kalau kita lihat nih nggak pernah ketutup sampai sekarang 3.800 ini. Nah, ini belum ketutup nih, masih di bawah nih. Jadi cuma nyawel dikit, balik lagi. Belum pernah ketutup sampai full. Sampai sekarang nggak pernah ketutup. Nah, ini kena lagi gap di sini nih, garis yang hitam ini. Sampai sekarang belum pernah ketutup. Nah, jadi mungkin ya, karena nggak pasti juga, mungkin aja dia akan menutup gap ini di 38. Karena kalau kita kombinasi dengan Fibonacci, itu ketemu di angka 3.800. Gitu. Jadi kalau ditanya pendapat saya di titik berapa ISG akan turun, mungkin dia akan sideways sampai bulan berapa nanti dia turun, tutup di 3.800. Lalu sideways, baru dia akan lanjut terbang. Dan itu nggak akan dalam waktu tahun ini. Itu dari sisi ISG. Kalau dari sisi astrologi ini saya sedikit bahas. Ini chart astrologi. Jadi sebenarnya kalau kita di anak-anak di CAT, itu kita udah diancar-ancar tuh di tahun 2020 kemungkinan akan terjadi penurunan. Cuma nggak ada yang percaya waktu itu, karena ya susah, karena nggak ada tanda sama sekali ya. Tapi kita nggak nyangka sama sekali beneran kejadian. Ini udah, coba bentar saya buka dulu. Sama ya. Nah, ini waktu diskusi di CAT ini 29 April 2018 ini udah ada omongan nih. Januari 2020 ini ada siklus namanya Saturn konjang Pluto. Itu kemungkinan ada rebirth di sini atau restart gitu. Jadi saham itu akan di restart. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari sisi siklus Saturn konjang Pluto itu dia kejadian. Nah, ini saya udah pakai software, jadi kita ketemu tanggal-tanggalnya Saturn konjang Pluto. Jadi Saturn konjang Pluto artinya itu dia dari sisi aspek 0 derajat. Itu kejadian di tahun 1914, 15, 47, 80. Nah, ini kalau kita cek 14 itu adalah awalnya Perang Dunia ke-1. 47 akhir Perang Dunia ke-1, tapi 47 itu awal Perang Dunia ke-2. 82 ini revolusi Iran, 2020 ini corona. Jadi nggak tahu kenapa ya, setiap siklus itu ada aja kejadian besar gitu. Jadi dari 2012 kita sebenarnya diwanti-wanti, cuma waktu itu nggak ada yang terlalu. Itu dari sisi astrologi. Bukan saya berarti percaya begini, tapi statistik membuktikan. Jadi saya cuma megang statistiknya doang. Kenapa Saturn kalau kita putar ini planet, saya coba mundurin ya. Sebenarnya siklusnya ini udah dimulai itu di Januari tanggal 12. Jadi planet itu kalau jalan itu berlawanan dengan jarum jam. Nah, di sini ini kalau yang belajar financial astrologi tahu ini. Kalau ada lebih dari 2 planet outer dalam satu zodiak di sub Capricorn, ini kemungkinan akan terjadinya sesuatu hal rebirth atau restart. Nah, jadi begitu di 2020 kita sebenarnya udah diwanti-wanti. Nah, kapan sih berakhirnya? Jadi kalau secara astrologi namanya stellium. Stellium itu lebih dari 2 planet di zodiak yang sama. Jadi berakhirnya itu sekitar 21 Desember. Jadi mungkin aja 21 Desember itu nggak tahu ada apa, cuma ya kita bisa lihat nanti. Itu dari sisi IHSG. Lalu kalau kita lihat kemarin saya sempat predik mana ya? Nih. Ini waktu itu ngobrol sama Irfan. Jadi waktu itu tanggal 1 April
dari sisi astrologi, karena saya pakai stellium tadi itu akan naik terus sampai tanggal 78. Target minimal 4.800 sampai ini real ya, jadi nggak ada kong kali kong sebelum. Jadi waktu itu ngobrol berdua sama Irfan dan mungkin sama yang lain juga. Jadi puncak tanggal 7 sampai tanggal 8 target minimal 4.800 sampai 5.000. Saya udah berkali-kali bilang dari 31 Maret tanggal 8 April jualan ya gitu. Di 4.800 kalau kita lihat chartnya. Nah ini saya udah bikin siklusnya. Ini saya udah share. ISG akan ke 4.800 sampai 5.000 tanggal 7-8 April siklusnya ini. Dan kalau kita lihat actualnya, nih, ini ada hammer di atas. Ini persis tanggal 7. Itu harganya tertinggi 4.975. Jadi masih dalam range 4.800 sampai 5.000 tadi itu. Nah, begitu dia ke sini jatuh, anjlok. Lalu saya sempat juga bilang tanggal 20 mana ya? Nah, ini. Waktu itu ngobrol di grup. Kemungkinan tanggal 21 sampai 23 itu bottom untuk ISG gitu. Kenyataannya begitu dilihat 21 sampai 23 itu bottomnya itu benar-benar kejadian di tanggal mana ya? Nah, ini. Kecil ini tanggal 22 gitu. Jadi yang namanya bottom itu dia nggak selamanya naik akan tinggi itu, tapi ya dia akan menjadi titik swing terendah di sini nih, walaupun kecil ya. Namanya sideways ya dia naiknya cuma dikit tuh. Itu dan ada juga yang lainnya waktu itu saya share di seminar pertama kali ini waktu itu di PDKK Toyota sempat share juga. Mau bukan? Mana ya? Nah, ini waktu itu saya 2018 saya sempat predik, saya bikin analisa di Juni. ISG akan naik sampai 13 Juli itu range 5944 sampai 5989. Dan kenyataannya actually benar ya. Ini tanggal 13. Sorry. Persis tanggal 13 Juli. Ini puncaknya ini kalau kita lihat di sini. 13 Juli. Ya, 13 Juli. Dan harganya 5944 sampai 5989. Nah, jadi benar-benar tepat. Lalu juga pernah nih di seminar stock fund yang waktu itu bulan apa saya lupa. Waktu itu ada nanya ISG itu kapan ya? Ini 2018 yang nggak terlalu lama. Jadi waktu itu sempat kita share juga di bulan Juni. Kalau enggak waktu itu 2018 sedang ancur-ancurnya turun. Waktu itu saya predik dia akan naik di range kira-kira di bulan Oktober. Sini ya, Oktober 2018 sampai dengan April 2019. Ini kira-kira dia akan naik di range ini. Jadi kira-kira kita bisa mulai beli di Oktober 2018 sampai April 2019. Ini waktu itu belum kejadian nih. Ini saya publish di investing.com, belum kejadian. Masih lama banget. Oktober, waktu itu saya sempat ngomong Q3 kalau nggak salah di seminar pertama kali itu di gereja. Kalau kita lihat actualnya 2018 nih kan sedang turun ya. Kita lihat dia start naik itu benar-benar nah ini nih di sini nih, kira-kira di sini bottomnya ketemu di sini dan dia naik sampai April. Jadi benar-benar pas dari Oktober dia naik terus sampai April, habis itu anjlok jatuh sampai sekarang. Nah, jadi dengan menggunakan astrologi kita bisa tahu timingnya kapan aja. Itu. Lalu untuk bulan Mei ini saya kasih bocoran aja ya, belum tentu kejadian tapi silakan. Saya sempat share itu tanggal 15 Mei kemudian akan jadi bottom. 15 Mei itu hari Jumat kemarin. Akan jadi bottom. Kalau kita lihat belum tahu sih ini, bisa aja salah karena nggak selalu benar ya. Ini 15 Mei. Saya belum update datanya, sebentar ya.
karena hari ini baru tutup. Bentar. Sambil nunggu, kita coba bandingin di trading ekonomik. Nah, jadi senjata-senjata apa sih yang website yang bagus-bagus yang kita bisa cek? Pertama, trading ekonomi, karena ini dari semua indikator makro, harga komoditi, ini semua bisa kelihatan di sini. Ntar ya, loading. Nah, jadi ke indikator, lalu indikator pilih GDP. Kalau kita mau GDP, lalu kita bisa cek Indonesia misalkan. Kita klik Indonesia. Maksimum. Nah, ya kita lihat kan emang ini udah lebih buruk dari 2008, karena 2008 tuh GDP masih 4%, tapi sekarang Q1 aja udah 2%-an lebih, di bawah 2008 gitu. Dan kalau kita lihat Q3 ini udah di forecast nih, Q2 udah forecast minus, which is minus kita belum pernah sekarang. Ini kemungkinan akan masih jatuh lagi harga sahamnya, karena ya GDP-nya akan turun minus sampai di bawah 0 itu. Ini kalau kita mau lihat harga komoditi juga bisa di sini. Nih komoditi, tinggal klik. Saya mau nyari harga gold atau harga coal, tin, timah, nikel, bisa lihat grafiknya dan cek kira-kira udah harga bottom belum ya. Nanti kita bahas di agenda ketiga. Jadi saya update dulu ini datanya ke hari sekarang. Bener ya, ternyata 15 ini mungkin aja dia akan jadi bottom, dan kemungkinan next tanggalnya itu ini bisa dicatat kalau mau, ada siklus-siklus penting. Ini di CIT Group juga pernah saya share kalau nggak salah. Ini 19, 22, 28. Lalu di Juni itu ada siklus Mercury retrograde, mungkin bisa perhatikan tanggal 30 Juni ini potensi pembelian. Saya udah plot di sini. Nah, di sini. Tanggal 30 Juni siap. Mungkin aja Q2 keluar, 30 Juni dia turun. Mungkin aja itu. Cuma kita lihat lagi nanti update-nya. Jadi itu view saya mengenai ISG. Kalau di summary, sekarang udah berani turun, menurut saya belum. Karena ada gap krisis tahun 2011 yang belum tutup. Dan ini belum apa-apa ya, karena masih sebentar, masih bulan April gitu. Karena kita lihat namanya periode 2008 dan 98 itu butuh setahun untuk sampai dia ke titik bottom. Jadi skenario saya kalau digambar mungkin ke sini, mungkin dia sideways, nanti dia akan turun lagi. Atau ya mungkin di sini di 30 Juni mungkin. Dan dia harus turun di sini. Nah, ini lama nih habis ini. Setelah dia bottom, belum saya juga, jadi kita harus setelah bottom masih nunggu, harus dia konsolidasi 4 bulan atau 5 bulan.
Mungkin aja kalau kita refer ke krisis sebelumnya. Itu view saya mengenai IISG.